Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Samuel Ami dalam program Suara Kerajaan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat perspektif hikmat kebenaran Kerajaan Allah, di mana kita bersama-sama akan belajar mengenai motivasi dalam hidup dan berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah melalui program Suara Kerajaan Allah untuk kami belajar memahami apa yang menjadi perspektif hikmat kebenaran Kerajaan Allah bagi kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan selalu dan senantiasa diperlengkapi oleh kuasa hikmat kebenaran yang bersumber dari Tuhan, untuk kami senantiasa hidup berjalan seiring bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Nah, baik saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah saat ini saya ingin berbagi pemaknaan dan pembelajaran tentang kehendak Tuhan. Khususnya kita akan berbicara tentang motivasi dalam hidup dan berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Ada sebuah kisah pada abad pertengahan, kira-kira abad ke-6 hingga abad ke-14. Kisah ini berbicara tentang 3 orang tukang batu yang sedang memasang batu tembok sebuah gedung gereja. Kepada mereka diajukan pertanyaan yang sama. Apa yang sedang Anda lakukan? Tukang batu yang pertama menjawab, saya sedang meletakkan batu yang satu di atas batu yang lain. Tukang batu yang kedua pun tidak kalah di dalam memberikan jawaban. Dia menjawab sambil tersenyum, saya sedang mencari nafkah. Lalu tukang batu yang ketiga tampak sedikit berpikir, lalu kemudian dia menjawab juga, saya sedang membangun katedral di mana nanti orang-orang akan berbakti dan nama Tuhan akan dimuliakan. Jawaban manakah yang benar di antara ketiga orang itu, saudara-saudara sekalian? Tukang batu yang pertama, dia memberikan jawaban yang realistis. Sekali lagi, tukang batu yang pertama, dia memberikan jawaban yang bersifat realistis. Memang betul, ia sedang meletakkan batu-batu, dan itulah rutinitas pekerjaan dia sehari-hari sebagai tukang batu. Dia meletakkan batu-batu yang satu di atas yang lain. Tukang batu yang kedua, kita perhatikan saudara, dia memberi jawaban yang bersifat pragmatis. Pemikiran dia sederhana seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang, bahwa setiap orang perlu makan. Sebab itu dengan pekerjaan memasang batu tembok, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan imbalan dari pekerjaannya itu. Dia bisa mendapatkan upah atau penghargaan ketika dia melakukan pekerjaan itu. Nah, tukang batu yang kedua melakukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan supaya dia mendapatkan manfaat melalui pekerjaannya itu. Nah, menarik saudara bahwa tukang batu yang ketiga memberikan jawaban yang bersifat lain daripada tukang batu yang pertama dan yang kedua. Tukang batu yang ketiga memberi jawaban yang bersifat idealistis, mengandung visi atau pandangan yang jauh ke depan dan cakrawala yang luas yang menjadi bingkai daripada pemikiran tukang batu yang ketiga yang menjadikan dasar jawaban. Apa jawaban tukang batu yang ketiga? Ia menyadari bahwa dirinya hanya tukang batu memang, namun ia melihat dirinya sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang luas. Ia memandang pekerjaannya bukan sekedar meletakkan batu dan bukan pula sekedar mencari nafkah, melainkan
Dia memandang pekerjaannya itu sebagai satu perbuatan di mana dia melakukan sesuatu yang mempunyai dampak yang besar dan berjangka panjang untuk banyak orang. Selama kita berada pada tahap berpikir seperti tukang batu yang pertama dan tukang batu yang kedua, di mana tahap berpikir kita bersifat realistis dan pragmatis semata, maka kalau kita renungkan saudara, hidup dan karya kita dan bahkan pekerjaan yang kita lakukan hari lepas hari, maksud saya, pekerjaan kita hanya terasa sebagai beban yang membosankan dan melelahkan. Cakrawala hidup kita pun menjadi sempit dengan sebuah idealisme seperti yang dikemukakan oleh tukang batu yang ketiga tadi, saudara. Pekerjaan dan karya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bukan lagi sekedar tugas dan kewajiban. Hidup tidak akan terasa gersang kalau kita mempunyai idealisme yang luhur, yaitu satu patokan atau impian yang ada jauh di depan kita. Dunia memerlukan, saudara, sosok-sosok seperti yang mengemuka kepada sikap dan jawaban daripada tukang batu yang ketiga, yaitu sosok-sosok idealis yang memimpikan sesuatu yang besar, yang mungkin melebihi kondisi realistis yang ada saat sekarang ini. Bersyukurlah kita bahwa karena di dunia ini ada orang-orang seperti pengacara Yap Tian Hin yang merintis pembentukan lembaga bantuan hukum. Di sejarah orang-orang yang populer yang memberi dampak yang besar terhadap sejarah penyelenggaraan kehidupan yang ada di sekitar kita, selain daripada pengacara Yap Tiem sebagai pelopor pembentukan lembaga bantuan hukum untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita mengenal juga sosok-sosok seperti pendeta Martin Luther King yang menentang diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika. Kita mengenal sosok-sosok di dalam sejarah Dr. Albert Schweitzer yang mendirikan poliklinik di pedalaman Afrika sebagai salah satu kegiatan misi sosial yang dia lakukan untuk menjadi berkat bagi masyarakat Afrika. Dan apa yang mereka lakukan ini tentunya bukan hanya sekedar melakukan tugas dalam rutinitas mereka atau hanya sekedar mencari manfaat, keuntungan, atau nafkah. Tetapi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang baru saja saya sebut tadi, saudara, itu mereka lakukan karena mereka terdorong oleh suatu idealisme. Mereka didorong oleh satu visi, satu tujuan yang jauh di depan. Dan saat ini banyak orang merasakan dampak besar daripada langkah-langkah idealisme yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi seperti pengacara Yap Tian Hin, pendeta Martin Luther King, Dr. Albert Schweitzer di Afrika. Nah, kalau kita renungkan, saudara, kita kaitkan di dalam penghayatan kita akan karya Yesus Kristus yang mengajar dan memberikan teladan tentang motivasi dalam hidup dan berkarya. Kita melihat itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dalam kisah di kitab Injil di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita banyak melihat di sana Alkitab menyaksikan bahwa tiap hari Yesus mengajar. Ia berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain untuk mengajar. Itulah jadwal rutin Yesus selama 3,5 tahun. Yesus mulai berkarya di ladang pelayan. Dan bukan jarang ia merasa jengkel karena orang-orang yang ia ajar, orang-orang yang dia didik, orang-orang yang dia bimbing atau nara didiknya kadang-kadang bodoh dan lambat, saudara. Dan di dalam beberapa nats Alkitab kita melihat Tuhan Yesus pernah berkata, lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya orang-orang yang mendengar ajaran Yesus,
Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Terdapat dalam Injil Lukas 24 ayat 25. Namun di sini kita lihat saudara, Yesus tidak memandang pekerjaannya sekedar sebagai tugas yang membosankan dan menjengkelkan. Walaupun dia seringkali menghadapi orang-orang yang kelihatannya mau untuk diajar, mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, tetapi seringkali mereka lambat untuk menangkap apa yang menjadi inti pesan dan kebenaran yang Yesus sampaikan. Nah, kalau Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya hanya sekedar rutinitas, maka kejengkelan dan kebosanan menghadapi orang-orang yang degil hatinya, lamban di dalam menangkap makna dan pesan kebenaran, maka Tuhan Yesus akan bosan menghadapi mereka. Namun sekali lagi, Yesus tidak memandang pekerjaannya sekedar sebagai tugas yang membosankan dan menjengkelkan, melainkan Yesus memandang pekerjaannya sebagai suatu dorongan idealisme. Apa idealisme yang Yesus senantiasa perjuangkan di dalam hidup dan karya layanannya? Idealisme Tuhan Yesus adalah Dia rindu tercipta kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Seperti yang nyata di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita satu doa yang sekaligus mengungkapkan satu pemikiran, satu hasrat, satu kerinduan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah idealisme Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup dan karya layannya 3,5 tahun selama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus memiliki idealisme yang besar, terciptanya kerajaan Allah di muka bumi ini. Ia mengajar, ia memberitakan Injil kerajaan surga seperti yang nyata di dalam nats firman Tuhan di Matius 9 ayat 35. Ia mengajar, ia memberitakan Injil kerajaan surga. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 33 dia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Idealisme itu juga yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikut ketika dia berfirman, yang bisa kita lihat di dalam kesaksian Alkitab di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa murid dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan." Jadi saudara-saudara, idealisme berbeda dari sekedar cita-cita. Idealisme adalah dorongan yang membuat diri kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dengan idealisme kita melihat diri kita yang kecil di dalam konteks yang lebih luas dan besar. Dan dengan demikian kita melihat fungsi kita sebagai bagian dari konteks yang memiliki makna yang luas. Mungkin kita berpikir kita adalah orang kecil, kita orang biasa-biasa saja. Kita merasa kita bukan orang yang populer, kita bukan orang yang hebat, punya banyak kelebihan, punya banyak kekuatan yang bisa kita andalkan. Tetapi jika dalam hidup ini kita berfungsi sebagai penyalur kebenaran yang Yesus Kristus nyatakan bagi kita, entah dengan senyuman, sapaan, uluran tangan, pertolongan, penghiburan, bantuan, inisiator pendamaian, atau lain sebagainya, atau bahkan kita sebagai komunikator melanjutkan apa yang Yesus ajarkan melalui hikmat kebenaran firman, maka kita sebenarnya adalah bagian dari proyek yang sangat besar dari karya keselamatan yang Yesus kerjakan bagi umat manusia di sepanjang masa. Kita ada di dalam bagian besar, yaitu pekerjaan Yesus untuk menghadirkan
dan memberlakukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Adakah kita pernah sejenak merenung makna hidup kekristenan kita, saudara-saudara? Dengan kata lain, apakah kita sudah memahami implikasi dari komitmen iman Kristiani kita? Ketika kita mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, hal ini akan membawa kita kepada suatu kesadaran bahwa sesungguhnya ada tujuan ilahi yang Allah percayakan dalam hidup kita. Rasul Paulus memberikan gambaran tentang tujuan ilahi ini ketika ia menyinggung tentang hidupnya sebagai salah seorang murid Kristus yang menyadari akan panggilannya. Dia berkata seperti yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menggambarkan kehidupannya dalam mengikut Tuhan seperti seorang pelari yang sedang menghadapkan dirinya ke depan dan fokus untuk berlari meraih hadiah yang dia tuju di depan. Artinya Rasul Paulus digerakkan oleh satu tujuan yang jauh lebih besar daripada keberadaannya saat itu. Itu sebabnya idealisme ilahi yang bersumber daripada panggilan Tuhan untuk kita bersama-sama melakukan karya bersama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita sadari dan kita mulai jadikan itu sebagai motivasi dan dasar penggerak kita hidup dan berkarya di muka bumi ini, saudara. Elizabeth Kubler-Ross MD, seorang psikiater dan penulis, berkata, belajarlah berkomunikasi dalam dirimu dalam keheningan dan ketahuilah bahwa semua dalam hidup ini punya tujuan. Kita masing-masing dilahirkan dengan tujuan hidup. Itu sebabnya mengenali, mengakui dan menghormati tujuan itu mungkin merupakan tindakan terpenting yang perlu kita ambil. Orang-orang yang sadar akan tujuan hidupnya meluangkan waktu untuk memahami tujuan keberadaan mereka ada di muka bumi ini. Dan kemudian mereka mulai menekuninya dengan waktu untuk memahami tujuan keberadaan mereka. Dan mereka memahami dengan penuh hasrat, saudara. Dan tentunya dengan semangat. Ketika perjalanan kehidupan Anda tidak bertujuan, perhatikan. Anda akan mudah teralih. Anda akan jadi gampang menyimpang dan hanyut tanpa arah. Dan tidak ada menghasilkan apa-apa di dalam masa-masa kehidupan saudara. Dan saudara akan menjumpai satu kali kelak saudara merasa bahwa hidup saudara sia-sia. Hidup sesuai tujuan berarti melakukan dan mencapai apa yang penting bagi hidup kita. Ketika kita bertindak sesuai tujuan kita yang sebenarnya, maka semua tindakan kita dengan sendirinya berguna tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dunia juga ikut merasakan manfaatnya. Dan tentunya dengan demikian Tuhan berkenan dan Tuhan dipermuliakan di atasnya. Brian Tracy, salah satu pakar pengembangan potensi manusia dan efektivitas pribadi terkemuka di Amerika. Dia berkata, ambillah keputusan berdasarkan tujuan utamamu yang pasti dan kemudian atur seluruh kegiatanmu di sekeliling. Begitu Anda mengetahui tujuan hidup Anda bisa mengatur semua kegiatan, semua gerak kehidupan saudara
di sekitar saudara. Semua yang Anda lakukan merupakan ungkapan tujuan Anda. Dan jika sebuah kegiatan tidak memenuhi rumusan itu, maka Anda tidak akan melakukan. Dan itulah juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia berkarya dalam pelayanan yang dia lakukan. Dia fokus kepada satu tujuan ilahi, untuk membuat semua orang memahami pesan kebenaran yang membawa sukacita dari kerajaan surga. Setiap orang harus bertobat, setiap orang membuka diri, menerima anugerah pengampunan dari Bapa Surgawi, dan setiap orang kiranya membuka diri untuk kesempatan kehidupan yang diperbaharui di dalam anugerah. Adakah kita sebagai orang Kristen dewasa ini sudah menyadari tentang tujuan hidup kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menghisapkan dan mengintegrasikan keseluruhan aspek kehidupan kita ke dalam tujuan Tuhan atas hidup kita? Dan kalau salah satu aspek itu adalah kehidupan, pekerjaan, atau profesi kita, bagaimanakah kita selama ini seharusnya mengaktualisasikan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Adakah kerajaan Allah dan kebenaran sudah menjadi hal utama yang mendasari hasrat, ambisi, keinginan, kerinduan, kehendak kita untuk mencapai segala sesuatu dalam hidup ini melalui pekerjaan kita dan karya yang kita lakukan? Adakah etos kerja kita sudah diwarnai dengan hikmat kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita? Apakah pencapaian-pencapaian sebagai buah karya kerja kita sudah kita dedikasikan untuk maksud dan rencana Allah di dalam hidup kita? Atau sudah lupakah kita bahwa hal kerajaan Allah atau kenyataan hidup di dalam anugerah keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus digambar seperti seorang tuan yang ketika mau bepergian keluar kota, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka dan mengharapkan pertanggungjawaban akan hasil yang dicapai saat sang tuan nantinya pulang. Gambaran itu bisa kita lihat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 sudah, tentang ajaran Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan. Seorang tuan yang pergi ke kota yang jauh dan dia mempercayakan harta miliknya pada anak buah. Dan dia akan meminta pertanggungjawaban nanti ketika dia pulang kembali ke rumah. Apakah harta kekayaan, properti yang dia tinggalkan dan percayakan kepada anak buahnya itu dikelola dengan baik selama sang tuan itu pergi? Menarik perumpamaan itu untuk kita pelajari dan kita renungkan secara lebih mendalam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali mempertajam kesadaran kita bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, para pengikut Kristus, memiliki sebuah tujuan. Hidup kita bukan hidup sekedar hidup begitu saja. Satu kehidupan yang hanya menjalani siklus kehidupan, kita terlahir, kita ada dalam kurun waktu tertentu lalu kita tiada. Itu hanyalah siklus kehidupan yang dialami oleh semua makhluk hidup. Tetapi kehidupan kita tentunya lebih daripada sekedar itu, saudara. Dan tujuan besar atau tujuan akhir kita sesungguhnya adalah kemuliaan kehidupan dalam persekutuan yang indah dengan Bapa di kekekalan. Untuk itu, saat ini kita mulai harus menghadapkan kehidupan kita serta mengaktualisasikan seluruh potensi dalam diri kita dan menghisapkannya dalam setiap kehendak dan kebenaran Tuhan. Mari kita kembali memiliki idealisme dalam hidup dan berkarya, serta bekerja menyelenggarakan kehidupan secara benar sesuai dengan kehendak Allah bagi hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan
sekaligus pencapaian yang kita raih di kemudian hari. Selama masa hidup kita di muka bumi ini yang singkat, tidaklah menjadi sia-sia, namun membawa manfaat sebesar-besar bagi kebaikan banyak orang di sekitar kita, bagi terrealisasinya harapan Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang dikasihinya. Saudara dan saya, apa harapan Tuhan Yesus? Kiranya datang kerajaan Allah dan jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti apa yang dikehendaki Bapa di surga. Dan percayalah bahwa apapun yang kita lakukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. Saudara bisa baca itu di 1 Korintus 15 ayat 54. Segala yang kita lakukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam integrasi tujuan ilahi dalam hidup kita yang telah ditetapkan Tuhan, akan membuat semua yang ada dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sekecil apapun itu, saudara, sesederhana apapun kita memulai dan menjalani bersama dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi indah dan merupakan bagian daripada karya besar Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan, termasuk kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.